Halo, dengan Ibu Trimaya di sini kita akan membahas kembali di pertemuan kedua ya mata kuliah jaringan saraf tiruan. Kali ini kita akan membahas tentang neuron mekolog pit ya, sebuah model dari jaringan saraf tiruan yang pertama kali ya, yang paling primitif ya. Nah, sebelumnya kita ingat-ingat lagi di pertemuan pertama kita telah membahas tentang model neuron, di mana sebuah model neuron dari jaringan saraf tiruan ini meniru jaringan saraf biologis manusia, di mana terdiri dari input yang dikalikan dengan bobotnya ya. Kalau di jaringan saraf manusia itu inputnya itu adalah dari dendrit dan bobotnya itu adalah dari sinaps, kemudian digabungkan di badan sel yang kita sebut sebagai soma. Soma ini akan menjumlahkan hasil kali input dan bobotnya dan diteruskan menjadi sebuah sinyal output ya, dengan melewati sebuah activation function ya. Di sini activation function berfungsi untuk meneruskan sinyal atau tidak ya, meneruskan informasi atau tidak. Nah, kalau di model neuronnya itu terdapat di akson ya, di akson yang ada selubung mielin di sini ya. Masih ingat. Nah, kalau kita modelkan secara sederhana ya, di sini dari sini dendrit, sinaps dan soma, ini sampai soma ya. Kita potong dulu dari sini sampai sini ya. Nah, itu ada X1, ada W1, ada Y. Nah, kita masuk ke model matematis nih sekarang ya. Y-in-nya apa ya? Y-in-nya itu adalah X1 dikalikan W1 ditambah X2 dikalikan W2 ditambah X3 dikalikan W3. Maka akan didapatkan Y-in seperti ini. Nah, dari Y-in itu masuk ke fungsi aktivasi. Ini akson ya. Nah, kita lihat bagian neuron yang ini. Nih, bagian neuron yang ini. Keluaran dari soma yaitu Y-in masuk ke akson. Ya, apa yang terjadi di akson? Di akson ini terdapat sebuah fungsi aktivasi. Ya, sehingga keluarannya Y-out ini adalah sebuah fungsi terhadap Y-in. Gitu. Nah, ada beberapa fungsi aktivasi yang kita kenal. Ada banyak ya. Salah satunya adalah fungsi step biner. Nah, fungsi step biner ini nilainya 0 dan 1 ya. Nilai Y yang akan dihasilkan itu akan sama dengan 1 jika X kurang sama dengan 0, dan nilai Y-nya akan 1 jika X-nya lebih besar dari 0 ya. 0 dan 1. Kemudian ada juga fungsi step biner dengan threshold. Threshold itu nilai batas ambang. Nah, kalau di sini kan 0 ya. 0. Tetapi kalau threshold ini ada nilai batasnya. Jadi jika X lebih besar daripada threshold, nilainya akan 1. Tetapi jika X kurang dari threshold, maka nilainya akan 0. Nah, kemudian ada juga dengan fungsi aktivasi bipolar. Nah, kalau ini inputnya bukan biner ya, bukan 1 atau 0, tetapi 1 atau min 1. Nah, jika polanya seperti ini, maka nilai fungsi aktivasi bipolar akan menghasilkan sebuah output Y sama dengan 1 jika X-nya lebih besar dari 0 ya. Kemudian Y sama dengan 0 jika X sama dengan 0, dan Y sama dengan min 1 jika X-nya kurang dari 0 ya. Nah, kemudian ada fungsi bipolar dengan threshold ya. Bipolar dengan threshold. Kita di sini ada nilai ambang batas di mana Y itu akan sama dengan 1 jika X lebih besar sama dengan thresholdnya,
dan Y bernilai min 1 apabila X-nya kurang dari nilai ambang batas. Ada fungsi lain ya, ada linear identitas, ada juga fungsi sigmoid biner ya, sigmoid seperti ini ya. Nah, mungkin nanti ada juga dibahas ya di deep learning, mungkin nanti sama Pak Zendi Anda akan ketemu ReLU misalnya ya. Nah, itu adalah salah satu jenis fungsi aktivasi yang dipakai di jaringan saraf tiruan. Nah, jadi kalau kita sebutkan di sini Y out itu ya, nilai Y out yang keluar dari fungsi aktivasi akan disebut sebagai nilai aktivasi. Ya. Penentuan nilai-nilai bobot pada sebuah jaringan saraf tiruan dapat dilakukan secara supervised maupun unsupervised. Seperti di pertemuan pertama ya, kita telah mengkategorikan ada 2 jenis pembelajaran, ada yang terbimbing, ada yang tidak terbimbing. Kalau yang terbimbing itu ditentukan targetnya. Contoh, klasifikasi berdasarkan jenis kelamin. Kalau inputnya adalah misalnya inputnya menampakkan ciri-ciri khas pria, maka output Y out-nya 1 ya. Kalau bukan pria maka outputnya 0. Nah, ini contoh supervise. Dia pria loh kalau pria 1. Dia wanita loh kalau wanita 0. Jadi kasih target. Berbeda dengan unsupervised, pada kasus-kasus clustering dia mencari kesamaan pola pada data ya, bedanya seperti itu. Nah, kita akan masuk ke model neuron Macaulay Pitt. Model ini diperkenalkan sangat sudah lama sekali ya, yaitu tahun 1943. Di mana si Warren Macaulay dan Walter Pitt ini dia menulis sebuah publikasi dengan judul A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity. Jadi dia yang pertama kali memodelkan secara matematis tentang aktivitas yang berada di sel saraf manusia. Orang mana ini? Orang College of Medicine, ya, Fakultas Kedokteran. Nah, dia buat sebuah model jaringan saraf tiruan, yaitu sebuah model matematis di mana sebuah arsitektur jaringan saraf itu dimodelkan dalam bentuk sederhana dengan memperhatikan beberapa aspek penting, yaitu pertama kali akan dilihat sebuah nilai input ya, ada nilai inputnya, kemudian ada fungsi aktivasi biner yang dipakai, kemudian nanti ada nilai-nilai bobot yang juga ditentukan pada jaringan ini ya. Jadi ada nilai bobot dan ada nilai threshold, karena fungsi aktivasi yang digunakan itu adalah fungsi aktivasi biner dengan threshold. Masih ingat gambarnya? Mungkin kalau saya gambarkan lagi ini seperti ini ya, fungsi aktivasi biner dengan threshold ya, anggaplah seperti ini ya, biner dengan threshold. Ini thresholdnya ya, ini F X, ini X ya. Nilainya adalah 1 jika X lebih besar sama dengan threshold, dan nilainya akan 0 jika X kurang dari threshold. Contoh 1 ya, buatkanlah sebuah model neuron Macaulay Pitt untuk menyatakan fungsi logika N, di mana input X1 dan X2 dan Y1 jika dan hanya jika masukannya 1. Berapakah nilai threshold theta yang harus digunakan untuk membentuk logika N? Nah, kita punya di sini X1 dan X2 ya. Kalau kita bentuk menjadi sebuah gerbang N, masih ingat gerbang N ya? Gerbang N ini nilainya hanya 1 jika kedua inputnya 1 ya. Dan yang lainnya bernilai 0. Nah, gimana model Macaulay Pitt-nya ya? Coba tentukan threshold-nya jika bobotnya udah diketahui di sini. W1-nya 1, W2-nya 1 juga. Nah, kita tentukan ya.
berapakah nilai netnya atau nilai sigma di sini? Ya, ini adalah net. Nilai net itu gimana nilai net ya? Sigma itu sama dengan X1 dikalikan W1 ditambah X2 dikalikan W2. Ya. Nah, kalau saya jabarkan dari tabel di sini, maka di sini 1 dikalikan 1 ini bobot ya, W-nya ini W1. Ini W2. W1 W2-nya sama dengan 1. Maka di sini S1 dikalikan 1 ditambah 1 dikalikan 1 sama dengan 2. Yang ini 1 dikalikan 1 ditambah 0, ini 0 ya. Dikalikan bobot, maka nilainya akan 1. Ya. Kemudian 0 dikalikan 1 ditambah 1 kali 1 sama dengan 1. 0 dikalikan 1 ditambah 0 dikalikan 1 maka nilainya 0. Nah, hasil dari net atau Y-in ini menghasilkan segini. 2, 1, 1, 0. Agar keluarannya sama dengan targetnya, ya. Targetnya ini apa sih? Targetnya itu agar mengenali gerbang N. Kalau gerbang N itu adalah outputnya 1 dan yang lainnya 0. Berarti kita harus membuat nilai 2 ini 1, yang lainnya harus 0. Oleh karena itu fungsi aktivasinya harus berapa? Ya. Oke, kita gambarkan lagi fungsi aktivasi biner. Kira-kira thresholdnya berapa? Ya. Kalau ini saya gambarkan seperti ini. Ini adalah threshold. Ya. Berapa threshold agar nilainya 1 ya, jika lebih besar sama dengan threshold, dan nilainya 0 jika kurang dari threshold ya. Di sini kita pengennya ini 1 ya. Nah, berarti kalau saya coba thresholdnya sama dengan 2 ya, kita akan mendapatkan bahwa Y akan sama dengan 1 jika lebih besar sama dengan 2, dan Y akan sama dengan 0 jika kurang dari 2 ya. 1 kurang dari 2? Iya ya, 1 dikurang 2 juga, 0 juga dikurang dari 2. Maka dengan threshold bernilai 2, maka gerbang N berhasil dikenali. Oke. Nah, kita juga bisa mengimplementasikan dengan Python. Kita bisa gunakan library NumPy misalnya ya, ini untuk memudahkan saja. Kita definisikan dulu binary step X threshold ya, dimana jika X lebih besar daripada threshold maka dia akan 1, dan jika thresholdnya kurang daripada X maka dia 0 ya. Nih saya ulang-ulang lagi deh biar. Nah, kita gambarkan lagi ya. Ini ada nilai threshold atau TH. Ya, nilai X, ini ada Fx. Nah, kita bisa pakai NumPy ya, perhitungan matriks, di mana kalau Y-in itu adalah perkalian dari X dengan bobot-bobotnya. Kalau kita tentukan dari soal bobotnya 1 dan 1, berapakah kira-kira nilai thresholdnya
supaya dikenali gerbang N-nya ya. Anda silakan mendefinisikannya ya, mencoba-coba di Google Colab, nanti kita lihat. Oke ya. Nah, kalau pakai dengan library NumPy itu kita bisa pakai fungsi NumPy dot dot ya. Kalau kita punya N di sini 1 2 dengan bobot 3 4, maka np dot dot n, w ya, itu akan sama dengan penjumlahan dari 1 dikalikan 3, 1 kali 3 ya, ditambah 2 tambah 4 ya, maka Y-nya sama dengan 11. Penjumlahan dari matriks. Kemudian buatlah model neuron McCulloch-Pitt untuk mengenali pola logika OR. Nah, kalau yang tadi logika N, ini adalah logika OR. Jika W1 dan W2 sama dengan 1. Dengan cara yang sama kita akan mendapatkan ya nilai, kalau nilai OR itu berbeda ya, ini beda gerbang aja. Kalau N tadi nilainya kan di sini 1, di bawahnya 0. Kalau OR kebalikannya ya, 1 dan 0. Nah, dengan cara yang sama kita bisa menentukan ya, jika kita tentukan ini 1 berapa nilai thresholdnya ya. Ternyata yang kita dapatkan adalah 1. Nah, kemudian dengan contoh lain ya, berapa nilai threshold harus digunakan untuk membentuk logika OR pada model berikut. Nah, untuk menentukan logika OR, tetapi kita tentukan di sini W1 W2-nya sama dengan 2 ya, masing-masing 2. Ya, dengan cara yang sama kita juga bisa ya pakai pemrograman seperti ini, nanti kita lihat juga di Google Colab. Ya, kita juga bisa menentukan berapakah W2 ya secara random, secara acak ya. Jadi pada prinsipnya di McCulloch-Pitt ini kita tentukan nih berapa thresholdnya dan berapa bobotnya ya. Jadi itu yang menjadi concern dari McCulloch-Pitt ya. Bagaimana dengan problem XOR? Nah, ternyata kalau untuk problem XOR kita harus membuat gabungan 2 buah logika AND dan logika NOT ya, dan ternyata gagal, nggak bisa dikenali ya. Dan untuk menyelesaikan masalah tersebut maka harus ditambahkan sebuah layer tersembunyi dengan threshold bernilai 2. Nih layer tersembunyinya tuh ya. Jadi ada kekurangan di sini untuk gerbang McCulloch-Pitt karena bobotnya juga ditentukan manual dan juga thresholdnya juga ditentukan manual ya. Oke, nah sebagai konsep sebuah model neuron itu ada yang namanya decision boundary. Kalau kita lihat logika N tadi ya, dia dapat dipandang sebagai sebuah permasalahan klasifikasi, di mana X1 dan X2 dikategorikan sebagai atribut dan Y sama dengan kelas. Ya. Ini atribut, ini kelas. Nah, ternyata setelah masuk ke sebuah model di mana net ini itu akan, jika net sama dengan 2 maka nilainya positif, tetapi di bawahnya itu akan adalah negatif ya, maka ini
disebut sebagai sebuah klasifikasi, ya, dua buah nilai yang berbeda. Oleh karena itu nanti kita akan mengenal bahwa sebuah model neuron itu sebenarnya memisahkan dua buah uh, data, ya, dua buah data yang nilainya berbeda. Nah, kalau kita lihat di sini namanya linearly separable karena garis pemisahnya itu linear, ya, dan garis pemisahnya ini disebut sebagai decision boundaries. Kemiringannya berapa? Kemiringannya 1,5 kalau kita hitung di sini. Nah, nanti lebih lanjut kita juga akan melihat di neural network bahwa sebuah data itu bisa diklasifikasikan seperti ini, ya. Ini untuk linear dan yang ini untuk non linear separable. Bagaimana bentuk irisannya dalam sebuah bidang hyperplane? Bentuknya akan seperti ini, ya. Ini dalam bentuk hyperplane, ruang 3 dimensi. Kemudian di neural network itu juga nanti akan ada yang disebut sebagai bias. Apa itu bias? Bias adalah bobot dari sebuah neuron yang nilai aktivasinya selalu 1. Nilai biasnya sendiri dapat berubah-ubah, ya, tapi nilai aktivasinya selalu 1. Ya. Nah, oke, yang tadi, ya, jika kita mempunyai sebuah net, yaitu dari penjumlahan antara bobot X1 bobot dan input X1 dan W1, maka kemudian diaplikasikan dengan fungsi aktivasi step, decision boundary adalah kedua kelas dengan nilai net dihitung sebagai ini, ya. Fungsi aktivasinya membedakan dua buah threshold dan decision boundary-nya ini ditentukan dengan nilai bias dan juga threshold. Oke, terima kasih. Cukup sekian pertemuan kali ini. Tapi sebelumnya saya juga akan kita coba-coba dengan Google Colab, ya. Nah, mungkin yang belum tahu, Anda bisa masuk ke sini Google Colab. Saya sudah berikan contoh di post. Anda bisa masuk ke Maculog NPIT. Ya, ini yang tadi, ya. Buatlah modul neuron Maculog menyatakan logika X1 dan Y1 jika masukannya 1. Berapakah nilai threshold yang harus digunakan untuk membentuk logika N, ya. Ini penjelasan yang tadi, ya. Anda bisa mengganti-ganti nilainya. Ini kalau ini hanya penjelasan saja, ya. Boleh. Nah, kalau yang sama sekali belum pernah tahu Google Colab, di sini ada file, bisa memulai dengan aplikasi baru. Kita klik new notebook, ya. Nah, di sini saya sudah memberikan contoh file yang bisa Anda pelajari, ya. Kita lihat di sini ada fungsi step biner tadi, ya. Kalau kita coba X lebih besar sama dengan threshold itu 1, ya. Ini fungsinya seperti ini, maka kita implementasikan dengan Python menjadi seperti ini, ya. Kemudian kalau kita pakai NumPy itu kita bisa pakai NumPy dot, ya. Kalau X-nya 1, X-nya 2, bobotnya 3, W-nya 4, maka Y-nya jadinya berapa, ya. Y-nya jadinya berapa, ya, N, W itu akan seperti ini. Anda bisa nyoba-nyoba dengan angka lain, ya. Ini 1 dikalikan 3,
2 dikalikan 4 ya, kemudian dijumlahkan ya. Ya, maka hasilnya sama dengan 11 ya. 1 dikalikan 3, 3, 2 dikalikan 4, 8, 8 tambah 3, 11 ya. Silakan nyoba dengan angka lain ya. Kemudian jika di sini kita mengimplementasikan logika N dengan nilai bobot W1, W2, tentukan threshold. Silakan ganti-ganti nilai threshold untuk melihat hasil implementasi gerbang N ya. Nah, kalau misalnya tadi bobotnya saya ganti nih ya. Ini silakan Anda ganti-ganti ya, mau berapa. Kalau misalnya X-nya 1 ya, bobotnya 1, W-nya 1, W1 sama dengan 1, W2 sama dengan 1, kemudian threshold, ini threshold ya. Thresholdnya sama dengan 2, apakah bisa mengenali gerbang N? Nah, kalau bisa mengenali gerbang N berarti tentunya harus 1, 0, 0, 0, 0 ya. Nah, inilah Mekulokpit ya. Kita masih trial, kita masih menentukan untuk mengenali polanya, maka kita harus merubah-rubah nilai bobot X1 dan S2 dan 2 ya. Nilai X1 dan X2 dan juga nilai thresholdnya ya. Trial dan error. Oke. Cukup mungkin untuk pertemuan kali ini. Nanti silakan dikerjakan soal-soal yang sudah saya upload. Bagaimana cara menentukan, di sini sudah ada di post, sudah saya upload bagaimana caranya menentukan kasus dengan Mekulokpit dengan gerbang logika yang lain ya. Silakan dikerjakan dulu. Terima kasih.